Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang 12 amalan pembatal pahala puasa. Jadi ada 12 hal yang membatalkan pahala puasa. Mana yang 12 itu? Yang pertama, al-kidbu, berbohong. Orang sedang berpuasa berbohong, maka nol puasanya, nggak dapat pahala. Hati-hati ya, konsumsi fatir qasaim al-kidbu wal ghibah wal namimah wal yaminul ghamus wa nadru syahwat. Jadi satu, berbohong. Hati-hati, bagi puasa berbohong itu batal pahala puasanya. Tidak puasa aja dilarang berbohong, apalagi sedang puasa. Yang nomor kedua, wal ghibatu, bergibah, menjelekan orang lain, yang orang itu kalau mendengar gak suka, bakal marah, tersinggung. Nah, kita ngomongin orang, maka puasanya nol. Jadi hati-hati ibu-ibu yang kadang-kala judulnya sih semacam asosore itu ngabuburit, datang ke tetangga ngobrol dari jam 4 sampai jam 6 ngabuburit, dan masak udah. Akhirnya ada ghibah, menjelekan orang, menceritakan kejelekan orang. Maka hati-hati, batal pahala puasanya nol, tidak ada pahala puasanya. Ruba shaimin laisa min siyamihi al-ju' wal habs. Banyak orang yang puasa, hasil dari puasanya hanya lapar dan haus saja, nggak dapat pahala. Ya, nah, maka hati-hati. Selanjutnya, yang nomor ketiga, namimah, mengadu domba. Ya, hati-hati, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang nggak akan dapat pahala puasanya orang yang mengadu domba. Bilang ke si A bahwa si B ngejelekin si A. Bilang ke si B bahwa si A ngejelekin si B, supaya berantem. Nah, itu nol pahala puasanya. Yang nomor keempat, saksi palsu wal yaminul ghamus. Ya, orang yang bersaksi palsu. Dia melihat, pura-pura menyatakan tidak melihat, atau dia tidak melihat karena menguntungkan dirinya atau saudaranya, dia bilang melihat. Ada dibilang nggak ada dibilang ada. Itu hati-hati, itu bersaksi palsu, itu batal pahala puasanya. Atau sedikit-sedikit bersumpah, demi Allah kamu udah mandi belum, demi Allah udah, kamu udah ini belum, demi Allah. Ya, kalimat-kalimat sumpah demi Allah, sumpah, swear, berani disebut geledek gitu ya, cadu, segala macam hal yang sedikit-sedikit sumpah itu nggak boleh. Sumpah itu kalau diminta, sumpah itu kalau di pengadilan, sumpah itu kalau mau pahala. Tapi kalau lagi hal-hal biasa jangan asal nyumpah. Nah, tidak boleh asal nyumpah. Nah, itu hati bisa nol pahala puasa. Nomor kelima, melihat dengan syahwat, warna itu bisyahwat. Lagi puasa nonton film India misalnya, yang ada joget-jogetnya. Lagi puasa nonton drakor yang mohon maaf ada ciumannya atau apa gitu. Udah gitu melototin ya perempuan non mahram, melototin laki-laki yang haram kita lihat ya. Itu nol pahala puasanya, hati-hati lagi puasa. Yang nomor keenam, zolim. Ya, orang menzolimi, ada harusnya dibayar tidak dibayar, harusnya iuran wajib tidak dibayar, harusnya dia bayar hutang tidak dibayar, harusnya dia mungkin harus membayar pembantu tidak dibayar, harus membayar pegawai karyawan tidak dibayar. Itu hati-hati, nol pahala puasa. Yang nomor ketujuh, makan makanan haram. Nomor ke-8 yaitu pelit ya. Lagi saum pelit, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena ya pelit itu kan egosentris. Dia mementingkan dirinya saja, memikirkan dirinya saja.
tidak memikirkan orang lain. Padahal tujuan saum adalah supaya kita empati dengan orang-orang yang setiap hari kelaparan. Nah, orang yang pelit ya selama Ramadan, selama dia saum, maka dia dikhawatirkan pahala puasanya nol. Selanjutnya yang nomor ke-9, marah-marah. La taghdab falakal jannah, tidak boleh marah maka engkau akan masuk surga. Kebalikannya, kalau marah-marah bakal masuk apa gitu ya. Maka hati-hati lagi puasa marah-marah, bisa jadi pahala puasanya nol, hangus karena amarah-amarah kita. Apa hubungannya? Karena saum itu al-imsak, menahan ya minal hawa, dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ada amarah, ada syahwat dan lain sebagainya. Maka kalau lagi saum marah-marah, dikhawatirkan hangus pahala puasanya. Yang nomor ke-10, malas-malasan. Ya, puasa itu jadi ajang dia males-malesan. Hati-hati bisa hangus, berkurang pahala puasa kita. Kenapa? Karena malas itu berangkat dari hawa nafsu, ya. Ingin mager, malas gerak, itu hawa nafsu tuh. Yang nggak mau beramal, nggak mau ibadah, nggak mau bekerja, itu hawa nafsu. Sedangkan saum itu tujuannya melawan hawa nafsu. Nah, dia nggak lawan, tapi ya diantar gitu, diantar aja, diikuti hawa nafsunya itu, yaitu nafsu malas. Hati-hati bisa mengurangi pahala saum, bahkan menghanguskan pahala saum. Ya. Bahkan Nabi kan selalu berlindung dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya, berlindung dari kasal, dari malas. Yang nomor ke-11, rofas. Ya, rofas itu berkata-kata vulgar. Berkata-kata ya kalau bahasa Sunda mah disebut jorang gitu ya. Berkata-kata yang menjurus-jurus ke hal seksualitas, ya, suatu yang vulgar, yang seronok, ya, yang tidak etis, itu rofas. Hati-hati bisa batal puasa kita. Selanjutnya yang nomor ke-12, fusuk, ya, kefasikan itu kejahatan, kefasikan itu kezoliman, kefasikan itu ya orang-orang yang mungkin dari ucapan, perilaku itu membuat dosa. Ya, itu hindari oleh kita karena bisa membatalkan pahala puasa. Bagaimana tidak? Kita sedang ibadah puasa tapi melakukan dosa. Maka hati-hati dengan fusuk, yaitu perbuatan fasik, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan sedang puasa. Itu bisa menghanguskan pahala puasa kita. Itu saja barangkali 12 pantangan atau 12 pantangan ketika puasa yang menjadi pembatal pahala puasa. Mudah-mudahan jadi pedoman kita untuk kita jauhi, dan yang berbicara baik, yang menyimak baik. Ada yang lebih baik, yang melaksanakan apa yang barusan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.